Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, baju yang kita pakai atau kopi yang kita minum, itu datangnya dari mana? Soalnya di balik setiap produk global, ada jaringan keputusan yang rumit banget, yang menyangkut etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar isu-isu krusial ini di panggung bisnis internasional. Oke, kita mulai langsung dengan sebuah dilema nyata. Bayangin sebuah perusahaan multinasional. Di satu sisi, pindahin pabrik ke negara yang aturan lingkungannya lebih longgar, itu bisa hemat biaya banget. Tapi di sisi lain, gimana dampaknya buat planet kita dan masyarakat di sana? Pertanyaan ini yang langsung membawa kita ke jantung perdebatan etika dalam bisnis global. Biar lebih terstruktur, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Kita mulai dari apa itu etika, terus kita dalami 3 isu utama yang sering jadi sorotan. Setelah itu, kita coba cari tahu kenapa sih perilaku buruk bisa terjadi. Dan terakhir, kita beralih ke solusi, yaitu ngomongin soal CSR dan gimana cara praktis membangun budaya yang etis di perusahaan. Baik, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bahas dilema-dilema yang rumit, penting banget buat kita punya pemahaman yang sama tentang apa itu etika, etika bisnis, dan strategi etis. Anggap aja ini fondasinya. Pertama, apa sih etika itu? Gampangnya, etika itu adalah prinsip-prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah yang jadi panduan perilaku kita. Ini semacam kompas moral internal yang bilang, "Hei, jangan bohong," atau "jangan mencuri." Dan ini berlaku buat siapa aja, dari individu, para profesional, sampai sebuah organisasi besar sekalipun. Nah, kalau kompas moral tadi kita bawa ke dunia kerja, jadilah etika bisnis. Ini bukan lagi cuma soal benar atau salah secara pribadi, tapi gimana prinsip-prinsip itu diterapin dalam setiap keputusan bisnis. Mulai dari cara kita memperlakukan karyawan sampai ke cara kita beriklan, harus jujur. Dan pada akhirnya, ketika sebuah perusahaan dengan sadar merancang rencana bisnisnya, misalnya milih pemasok yang adil, atau memutuskan untuk nggak pakai bahan baku yang merusak lingkungan, nah itulah yang kita sebut strategi etis. Ini bukan soal kebetulan, tapi soal pilihan yang disengaja. Oke, sekarang kita udah pegang definisinya. Yuk kita lihat gimana teori ini berhadapan langsung dengan kenyataan. Ada 3 area utama di mana perusahaan internasional itu sering banget dihadapkan pada pilihan-pilihan etis yang super sulit. Yang pertama, praktik ketenaga kerjaan. Kasus klasiknya itu Nike di tahun 90-an. Mereka kena kritik tajam banget karena kondisi kerja di pabrik-pabrik pemasok mereka di Asia. Upahnya rendah, jam kerjanya panjang banget. Ini contoh nyata gimana tekanan buat menekan biaya produksi bisa berbenturan langsung sama kesejahteraan para pekerjanya. Isu besar kedua, polusi lingkungan. Coba bayangin, ada perusahaan dari negara yang aturan lingkungannya ketat, terus buka pabrik di negara lain yang aturannya lebih longgar. Secara hukum, mungkin mereka nggak salah. Tapi secara etis, apa benar mereka boleh beroperasi dengan standar yang lebih rendah dan merusak lingkungan lokal cuma demi hemat biaya? Dan yang ketiga, tentu saja, korupsi. Ini godaan yang besar banget di banyak negara. Istilahnya uang pelicin buat memperlancar urusan sama pejabat. Perusahaan kayak BP misalnya, secara tegas punya kebijakan zero tolerance buat hal-hal kayak gini. Mereka sadar, meskipun bisa kasih keuntungan sesaat, korupsi itu ngerusak pasar dan integritas perusahaan dalam jangka panjang. Tapi, nggak semua keputusan etis itu hitam di atas putih. Coba bayangin situasi ini. Anda seorang eksekutif, terus Anda nemuin salah satu pabrik Anda mempekerjakan anak perempuan umur 12 tahun. Jelas ini melanggar kode etik perusahaan. Apa yang bakal Anda lakuin? Tindakan yang kelihatannya paling benar, ya pecat anak itu kan? Tapi dalam sebuah kasus nyata yang jadi inspirasi dilema ini, setelah si anak dipecat dan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan keluarga, dia terpaksa jadi pekerja seks dan akhirnya meninggal karena AIDS. Ini contoh yang tragis banget, yang nunjukin kalau niat baik aja tuh nggak cukup. Keputusan etis di level global itu butuh pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan konsekuensi yang nggak terduga. Nah, melihat dilema kayak tadi, pasti muncul pertanyaan penting. Kenapa sih orang-orang yang kelihatannya baik, manajer, eksekutif, kadang-kadang bisa bikin keputusan yang secara etis itu salah? Apa sih yang mendorong mereka? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Kerangka kerja ini nunjukin kalau perilaku etis, atau sebaliknya, itu dipengaruhi oleh banyak banget faktor yang saling terkait. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada pengaruh dari etika pribadi orangnya, budaya organisasi tempat dia kerja, tekanan target yang nggak realistis, gaya kepemimpinan, dan bahkan budaya masyarakat luas.
Dari semua faktor itu, ada dua yang perannya gede banget. Pertama, etika pribadi, yang jadi fondasi awal setiap orang. Tapi yang kedua, dan ini super penting, adalah kepemimpinan. Para pemimpin itu punya kekuatan luar biasa buat nentuin standar di seluruh organisasi. Kalau pemimpinnya mencontohkan perilaku etis, ya itu yang bakal jadi panutan. Sebaliknya, kalau mereka cari jalan pintas, yang lain bakal ngerasa, oh berarti boleh ya. Selain itu, ada juga tekanan buat mencapai target yang nggak masuk akal. Ini bisa jadi pendorong kuat buat perilaku nggak etis. Waktu karyawan merasa kepepet buat ngejar angka, mereka mungkin aja ngambil jalan pintas. Nah, ditambah lagi, norma budaya yang lebih luas juga ikut berperan. Apa yang dianggap wajar di satu negara, bisa jadi dianggap sangat nggak etis di negara lain. Ini tantangan lain buat perusahaan global. Oke, jadi kita udah lihat masalahnya, udah paham juga akar penyebabnya. Kabar baiknya adalah ada kerangka kerja yang jelas buat bantu perusahaan melewati medan yang sulit ini. Yuk kita pindah ke sisi solusinya. Salah satu panduan yang paling terkenal itu namanya piramida tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini ngasih panduan yang jelas banget. Di level paling bawah, perusahaan punya tanggung jawab ekonomi untuk cari untung. Di atasnya ada tanggung jawab hukum untuk patuh sama aturan. Naik lagi ada tanggung jawab etis untuk melakukan hal yang benar, bahkan kalaupun nggak diwajibkan oleh hukum. Dan di puncaknya ada tanggung jawab filantropis, yaitu jadi warga korporat yang baik. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh, banyak perusahaan besar yang beneran menerapkannya. Contohnya, seperti yang kita lihat di sini, Starbucks itu udah investasi besar-besaran biar kopi mereka berasal dari sumber yang etis. Sementara perusahaan energi kayak BP juga makin fokus ke proyek-proyek keberlanjutan. Ini nunjukin ada pergeseran, dari yang tadinya cuma mikirin profit, sekarang jadi mikirin dampak yang lebih luas. Jadi poin paling pentingnya adalah gimana caranya para manajer bisa secara aktif membangun sebuah organisasi yang benar-benar etis. Kuncinya adalah mengubah teori jadi tindakan nyata. Semuanya dimulai dari atas. Para pemimpin harus jadi contoh. Terus perusahaan perlu merekrut orang-orang yang emang punya etika pribadi yang kuat dan memasukkan pertimbangan etis ke dalam setiap pengambilan keputusan, menunjuk petugas etika khusus, dan secara terbuka mendorong keberanian moral, yaitu berani bilang enggak untuk sesuatu yang salah. Itu adalah langkah-langkah konkret buat membangun budaya di mana etika jadi prioritas utama. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita bahas semua kompleksitas, dilema, dan kerangka kerjanya, kalau Anda ada di posisi seorang pemimpin, apa sih satu langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mulai membangun perusahaan yang lebih etis? Jawabannya mungkin beda-beda buat setiap orang, tapi memulai dengan pertanyaan itu sendiri adalah langkah yang paling penting.